apakah boleh seorang muslim bersyukur dengan hari kelahirannya dengan berbagi-bagi makanan, kadang dengan merayakan ulang tahun? Maksudnya apa ini? Dikesankan ya. Dan apakah boleh memakan makanan yang diberikan orang yang merayakan ulang tahun walaupun dia muslim? Sama saja ya, sama saja dengan ulang tahun. Anda tanya langsung aja apa hukumnya ulang tahun gitu kan. Ya setahu saya tidak boleh, setahu saya. Dan tidak usahlah sibuk dengan ulang tahun ini. Kenapa sibuk dengan ulang tahun? Gitu kan. Kalau Anda tidak ulang tahun kenapa? Coba saya tanya. Hah? Kalau enggak ulang tahun umurnya jadi pendek. Hah? Ya, atau badannya tinggi jadi pendek. Enggak ada. Nabi SAW nggak pernah rayain ulang tahunnya, nggak usah sibuk ulang tahun tiap tahun gitu kan. Hanya ikutin orang-orang kafir ulang tahun itu acaranya orang kafir, bawa kue, tiup, nyanyi-nyanyi, disuruh minta apa pada saat itu. Nggak ada dalam Islam itu. Nabi SAW tidak pernah rayain hari lahirnya, nggak juga sahabat, nggak juga tabiin, nggak juga orang-orang soleh. Yang rayain ulang tahun orang kafir, berarti Anda contohin mereka. Orang soleh kita nggak ada yang rayain, gitu kan. Ikhwas sekalian, masalah ulang tahun memang tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW. Tidak pernah contoh dari para sahabat. Yang ada dari orang-orang kafir, kita tahu kan ulang tahun dari orang kafir. Sampai sering memang bahasa Inggris. Ya. Happy birthday memang begitu. Memang dalam bahasa Inggris. Nggak ada dalam bahasa Arab tuh. Gitu kan. Memang dalam bahasa Inggris nanti diterjemahkan. Nyanyi-nyanyinya pun sama. Tiup lilinnya juga sama. Tasyabuh. Apa kata Nabi SAW? Man tasyabah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontohi satu kaum maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Untuk apa ikhwah? Tanya begini, kalau saya tidak ulang tahun kenapa? Gak ada apa-apa. Kalau saya tidak ke diskotik sama teman saya malam, kenapa? Gak apa-apa, gak ada yang, bukan tangan kita putus, kepala kita jadi gundul, enggak. Gak ada yang rugi, gitu kan. Malah bagus tidak menjalankan sesuatu yang tidak dicontohkan dalam agama. Jadi saran saya gak usah, gitu kan. Kalau dalam Islam kita mau keluarkan ada istilah ulang, kita bukan ulang tahun, ulang detik. Karena kita nggak bisa jabat jaminan tiap detik ini kita setiap saat nih malaikat maut mengejar kita, kan gitu. Kata Nabi SAW, hati-hatilah di belakang kalian ada malaikat yang tidak pernah, yang sangat cepat, tepat dan kalau sudah datang tidak pernah terlambat sedikit pun. Itu yang harus dikhawatirkan. Dia lagi ngejar kita nih malaikat nih. Tinggal tunggu waktunya sambar selesai, dicabut ruhnya mati, gitu kan. Jadi kita ini sebenarnya ulang detik bukan ulang tahun, gitu kan. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Saya sarankan begitu. Sama aja nanti, hanya untuk mengingat dibahasakan sekarang supaya lebih ada syar'inya gitu kan. Dikatakan milad, bukan ulang tahun. Miladnya lah, membagi-bagi makanan sebagai tanda syukur. Tanda syukur itu ya tiap hari kita bersedekah, bukan setiap tahun ya. Bolehkah kita mengucapkan selamat milad ulang tahun kepada saudara kita yang berulang tahun? Tahun bisa berulang? Oke, datang ke masa kelahirannya. Boleh tidak mengucapkannya? Apa yang dimaksud mengucapkan di sini? Kalau disebutkan tahniah itu motivasi untuk meningkatkan kebaikan, itu boleh sah. Oke. Tapi kalau sekedar untuk misalnya maaf ya, hal yang tidak ada manfaatnya atau untuk sekedar sanjungan, pesta dan sebagainya itu nggak ada manfaatnya. Hukumnya makruh. Dosa sih enggak, cuma makruh aja nggak disukai. Nggak disukai. Ini mengucapkan ya. Apa dalilnya? Satu kali Nabi SAW satu saat pernah puasa di hari Senin. Ketika puasa ditanya, ya Rasulullah lima sumta, kenapa anda puasa? Kata beliau, hadza yaumi wulidtu, ini hari saya dilahirkan. Hari saya dilahirkan. Jadi Nabi SAW itu mensyukuri kelahirannya dengan meningkatkan ibadah. Salah satunya dengan puasa. Nah, sunnahnya bagi orang yang telah masuk ke hari penanggalannya, hari di mana dia dilahirkan, maka sunnah Nabi yang pertama mulai bermuhasabah, evaluasi. Saya sudah diberikan usia segini, amal apa aja yang sudah saya kumpulkan sebelum saya pulang pada Allah. Jangan-jangan ada anak kecil usia 5 tahun hafal Quran, sesudah 50 tahun, kan? Masya Allah, belum bisa baca juga belum maksimal. Itu yang dilihat. Nah, cara paling mudah meningkatkan amal itu melalui puasa. Puasa itu lebih cepat, karena saat dikerjakan, amal-amal yang lain akan ikut. Ya. Saat anda puasa, amal-amal yang lain itu bisa ikut. Maka kalau anda misalnya ingin mengucapkan tahniah, selamat, itu lebih baik mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Misal ada orang sudah sampai kepada masa usianya, Masya Allah, Mama sudah masuk usia ini, terima kasih telah melahirkan saya. Kalau Mama sekarang sudah masuk usia sekian, mudah-mudahan Mama makin sehat ya. Apa yang bisa anda lakukan untuk membuat Mama semakin dekat dengan Allah dan semakin baik pada kita semua, itu lebih bagus ya. Tolong dong berikan mukena yang ini, siap mukena ada gitu kan. Apalagi bacaan Qurannya, macam-macamnya, segalanya itu lebih baik. Jadi buka jalan ke peluang ibadah ya. Oh, sudah 70 tahun mau karaokean juga gitu kan. Apa yang mau disiapkan? Apa hukumnya apabila diundang ke pestanya tidak datang? Yang nggak ada hukumnya. Ya. Saya diundang pesta ulang tahun dan dia ada maslahat di situ. Kalau nggak ada maslahat ngapain? Kan?
Sampaikan, tapi dengan cara yang baik, ya. Bersamaan misalnya ada kegiatan yang lain, itu mohon maaf kemarin saya tidak bisa datang, ada kegiatan, ya padahal di rumah sedang baca Quran, misalkan boleh-boleh aja. Ya saya doakan semoga usia kamu berkah, baik, dekat dengan Allah, kita bisa sama-sama taklim dan masuk surga sama-sama. Amin. Nah, cukup dengan amin, besok kita ikut taklim yuk. Ya pelan-pelan, jadi itu lebih baik ya. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja ulang tahun, tanda syukur. Tadi saya sampaikan, ya, kebolehan ulang tahun itu bukan diikat dengan pesta atau macam, bukan itu maksudnya. Ulang tahun itu yang disebutkan hadis itu adalah muhasabah, merenungkan amalan-amalan untuk mengisi sebagai persiapan pulang. Jadi kalau Bapak Ibu mau muhasabah boleh-boleh aja, ada masalah. Tapi jangan dicatat saya membenarkan ulang tahun ya, bukan. Kalau yang dimaksudkan ulang tahun dalam pengertian yang seperti sekarang, kalau cuma menghadirkan suasana yang sifatnya menjauh dari agama, misal yang ramai cuma nyanyi dan sebagainya, itu sifatnya minimal makruh. Maksimalnya bisa dosa, bisa haram. Ya, kalau dengan itu menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang kemudian nyanyi, joget, macam-macam, sudah ada maksiat dan sebagainya, itu yang jadi bermasalah, ya. Ustadz, apa hukum merayakan ulang tahun? Happy birthday to you. Minta apa tadi nak? Jaket. Bulan depan bini pula. Happy birthday to you. Ibu minta apa? Tas Hermes. Bulan depan suami pula ulang tahun. Happy birthday to you. Abang minta apa tadi? Adalah berdoa kepada api adalah perbuatan majusi agama tua. Nama nabinya Zoroaster, Zarathustra, nama agamanya Zoroaster. Tempatnya di Iran masih ada api abadi. Olimpiade mereka mengambil api abadi yang tak padam-padam, maka meminta kepada api adalah perbuatan majusi. Maka jangan. Bersyukur di hari kelahiran boleh. Dalilnya Nabi ketika ditanya, kenapa kau puasa hari ini ya Rasulullah? Laka yauma wulidtu, hari ini aku lahir. Itu dalil boleh bersyukur pada hari kelahiran. Hari kelahiran, tanggal kelahiran, bersyukur atas nikmat umur, muhasabah diri, ajak anak-anak ke rumah anak yatim, bawakan nasi bungkus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Ada 200. Tolong bawa keluar. Kami mau bersyukur. Berapa kamu bawa nasi bungkus? Ada 10. Itu yang kita mampu kan? Jangan suruh keluarnya keluar. Boleh, tapi bukan dengan cara ikut tradisi. Man tasabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa ma'ahum, maka dia fahuwa minhum, dia bagian dari orang itu. Ditambah oleh periwayat wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama orang yang dia ikut itu. Jangan heran nanti ketika di akhirat bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Jet Li, tengok sebelah kiri Chu Yunfa, tengok depan Jackie Chan. Ya Allah, kenapa aku bersama mereka? Karena kau ikut bersama mereka meniup-niup lilin dulu. Hati-hati. Batasan larangan mengikuti atau merayakan hal-hal yang kemudian dianggap bukan budaya Islam atau budaya yang sesuai dengan Al-Quran. Katakanlah yang belakangan jadi isu populer soal larangan mengucapkan atau memperingati Hari Ibu, larangan merayakan ulang tahun. Nana tidak akan menanyakan larangan yang Selamat Natal karena Abi berulang kali sudah menjelaskan itu. Teman-teman netizen mungkin bisa mencari sendiri atau membaca buku Abi soal yang Selamat Natal. Tetapi yang terbaru itu tidak boleh mengucapkan Selamat Hari Raya Ibu, ulang tahun pun tidak boleh dirayakan dan sebagainya. Tunggu dulu, ulang tahun dirayakan untuk apa? Kalau kita katakan ulang tahun dirayakan bersyukur dengan wujud kita di dunia ini, terlarangkah itu? Kalau ulang tahun diadakan untuk mengajak orang berdoa bagi keselamatan kita, terlarangkah itu? Ini substansinya tidak terlarang. Hari Ibu kita rayakan untuk mengingat jasa-jasa ibu, memberi hadiah ibu sebagai tanda terima kasih dan penghormatan. Apa itu terlarang? Hari Bapak ada enggak? Ada. Itu semuanya boleh. Kenapa? Semuanya boleh? Semuanya boleh.
kapan itu menjadi tidak boleh? Nah,